Assalamualaikum. Hai, hari ini aku mau room tour kontrakan 3 petak yang aku tempatin. Dan ini bagian depan dari kontrakannya, cuma ada 2 pintu dan di belakang ada 1. Oke, jadi lanjut, ini bagian depan dari kontrakan aku atau halamannya langsung ke jalanan ya teman-teman. Cuma ini bukan jalanan yang banyak motor, jadi kalau anak aku main tuh nggak takut kena motor ya. Nah, kalau bagian depan sebelah sini, jadi di sini tuh itu ada warung dan banyak warung. Kalau aku mau ke warung itu nggak harus jauh-jauh lagi. Kalau mau ke pasar juga deket banget, tinggal jalan ke belakang aja. Nah, ini pagarnya masing-masing ya teman-teman. Dan ini di depannya aku taruh ember, jadi itu tuh buat tempat sampah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dalam ya. Yang pertama, ini pintu depan dari kontrakannya dan bangunannya lumayan tinggi, jadi misalkan kalau musim panas tuh nggak sampai panas banget. Dan di sampingnya tuh ada 2 jendela. Jendela ini tuh bisanya dibukanya atasnya ya, bukan bawahnya, jadi lebih aman. Nah, selanjutnya ini adalah teras dari kontrakannya. Biasanya aku gunain ini untuk jemur pakaian karena memang di bagian halaman tuh langsung jalan, gak bisa untuk taruh jemuran lagi. Dan di pojok aku taruh sepeda-sepeda anak aku, helm, atau barang-barang yang emang kalau ditaruh luar tuh gak apa-apa ya, supaya di dalam tuh gak sempit banget. Di bagian bawah sepeda itu ada mesin bor teman-teman, karena di sini airnya memang bukan air pump ya, tapi lumayan bening. Dan di situ juga ada keran. Kalau misalkan aku mau taruh mesin cuci di luar itu tuh bisa, cuma aku pikir masih sempit gitu, belum aku beresin. Di bagian kiri ini tuh ada tembok tinggi pembatas antara aku dan tetangga aku, jadi lebih privasi gitu ya. Kalau ini dari bagian dalam gerbang, lanjut lagi masuk ke bagian ruang tamu. Dan ini adalah ruang tamu dari kontrakan aku. Sederhana aja ya, yang penting rapi, yang penting nyaman. Kalau di sini aku taruh tanaman hias, juga jam beker. Selanjutnya ini bagian belakang pintu, belum ada gantungan, belum ada apa-apa karena belum aku taruhin supaya lebih rapi. Selanjutnya ada 2 jendela, itu aku pakai gorden yang aku bikin sendiri. Terus di belakang pintu ini aku taruh meja belajar anak aku. Biasanya aku tuh pindah-pindah juga sih, kadang taruh di kamar, pokoknya taruh di mana aja. Dan lanjut lagi ke bagian sebelah sini, jadi di pojok aku taruhin rak. Dan kalau di bawah sini pakai karpet hijau yang selalu aku pakai kemana-mana, tapi ini udah aku bersihin ya. Selanjutnya ke bagian pojok, ini tuh rak yang biasanya aku pakai di dapur, tapi sekarang dapurnya tuh udah penuh, jadi raknya aku taruh sini aja. Aku tuh mau cat ini jadi warna putih, cuma belum ada waktunya nih untuk ngecat karena suami akunya belum libur-libur. Karena nggak ada barang apa-apa, nggak ada pajangan, jadi aku taruh apa aja nih. Di sini ada pangkas rambut suami aku. Terus di bawahnya aku taruhin boneka-boneka anak aku, dan itu ada kardus mainan anak aku. Lanjut ke bagian kabinet TV. Sebelumnya ini aku gunain untuk tempat baju anak aku ya, cuma karena kejauhan jadi bajunya tuh aku pindahin ke lemari. Ini aku gunain untuk tempat mainan-mainan anak aku. Kayak gini, udah penuh banget ya. Selanjutnya di sampingnya aku taruhin untuk kain-kain. Terus untuk sejadah, karena biasanya ya kadang sholatnya tuh di depan sini. Kalau di sampingnya ini juga mainan-mainan anak aku, tapi sekarang jarang dimainin. Pokoknya ditaruh sini tuh kelihatannya jadi lebih rapi. Lanjut ke bagian atas, jadi TV-nya tuh aku taruh atas pakai bracket kayak gini supaya kelihatan lebih rapi dan supaya nggak kejangkal sama anak aku. Mohon maaf ya, kabelnya tuh masih mengganggu banget, masih berantakan. Nah, tapi TV-nya sebenarnya tuh belum hidup, jadi masih mati. Kalau misalkan mau aku hidupin tuh pakai WiFi HP, karena antenanya tuh belum aku beliin. Nggak tahu, karena mungkin jarang banget untuk nonton TV, jadi belum aja nih kesempatan untuk pasang antena.
Dan di atas kulkas ini aku taruh kayak ini aku bikin dulu tuh buat tempat make up, cuma karena udah nggak aku pakai dan mau dibuang juga sayang, ya udah aku taruh untuk tempat buku-buku aja, tempat Al-Qur'an. Dan di sini ada remote. Udah gitu atasnya aku taruhin set top box supaya dia nggak langsung kena kulkas. Di sampingnya aku taruhin wadah ini untuk taruh barang-barang apa aja yang gampang hilang. Nah, ini jendelanya itu dibukanya atasnya ya teman-teman, kayak gitu, bukan bawahnya. Jadi aku tuh nggak takut deh kalau ada yang masuk atau kalau aku tinggal tidur pas buka jendela. Sekarang lanjut ke bagian kamar ya. Dan ini belum aku pakein gorden karena aku belum punya teman-teman. Jadi masih kalau dibuka pintu depannya itu langsung kelihatan ke dapur. Di kamar tuh nggak ada apa-apa, nggak ada isinya, dan temboknya juga masih kosong. Jadi cuma ada satu lemari, itu ada lampu untuk aku bikin konten, dan ada kasur satu. Kalau lemarinya tuh seperti ini, ini masih kosong ya teman-teman, karena pakaiannya belum aku lipetin dan masih sedikit berantakan. Jadi di atas untuk baju-baju suami aku, terus itu ada make up aku, dan barengan juga sama baju anak aku di bawahnya. Sekarang lanjut ke bagian dapur. Nah, antara dapur dan ruang tengah juga belum ada gordennya, jadi langsung ke dapur aja. Menurut aku ini lumayan lega ya teman-teman, karena sekarang tuh cari kontrakan yang dapurnya gede, ada wastafelnya yang bersih, yang nggak banjir kalau musim banjir, terus lingkungannya sedikit aman juga, emang agak susah teman-teman. Jadi aku juga cari kontrakan ini nggak cepet ya, aku sering muter-muter kalau suami aku libur, sampai akhirnya rezekinya di sini deh, alhamdulillah. Lanjut lagi, ini tuh tempat bumbu yang aku beli di Daiso harga 13.000, dan itu juga ada tempat bumbu yang masih kosong, ada tepung dan ada saus, ini ada kecap. Kalau kalian mau samaan barang-barang sederhananya kayak di dapur aku, kalian tinggal cek aja di bagian deskripsi ya. Dan untuk kalian yang kemarin nanyain, dan banyak banget yang nanyain aku pakai HP apa, terus aku pakai pencahayaan apa. Jadi aku pakai HP biasa ya teman-teman, HP udah jadul, pokoknya sekitar harga 1 jutaan gitu. Kalian bisa cek aja di deskripsi aku. Dan kalau untuk lampu, aku pakai pencahayaan tambahan. Kalian juga bisa lihat lampu apa di bagian deskripsi aku. Soalnya kalau bikin konten tuh bukan cuma HP-nya aja yang bagus ya, tapi kita harus punya pencahayaan yang emang bagus dari lampunya. Oke, selesai di meja sebelahnya, lanjut ke sebelah sini. Oke, selanjutnya kita ke bagian meja sebelah sini ya. Jadi kalau di tengah ini aku taruhin kompor. Nah, kompor aku tuh masih yang satu tungku karena aku masaknya juga jarang. Sekalipun masak aku tuh nggak banyak, jadi aku masih nggak perlu kompor yang lebih besar. Di sampingnya aku taruh talenan ataupun tatakan seperti ini. Ini fungsinya untuk taruh spatula setelah masak ya. Jadi minyak atau masakannya nggak netes-netes ke meja dan jadinya nggak berantakan banget. Dan sekarang kita lanjut ke bawah meja kompor. Di sini aku taruh cobek, terus kardus itu tuh isinya barang-barang nggak terpakai, jadi agak berat. Terus aku taruhin papan seperti ini. Kalau di bagian atasnya aku taruhin piring-piring teman-teman. Nah, ini ada kipas angin aku yang masih hidup, masih berfungsi, cuma belum sempet dan belum ada palu untuk dipasang. Kalau di bagian samping situ aku taruh untuk galon. Selanjutnya ke bagian depan kamar mandi. Jadi ini atasnya gantungannya udah dari sananya ya teman-teman. Aku belum pasang gantungan baru karena belum ada palunya, jadi belum bisa pasang apa-apa. Kalau meja ini tuh yang waktu di konten-konten sebelumnya aku taruh di dapur untuk meja dapur, untuk meja kompor. Cuma karena sekarang udah ada mejanya, jadi aku bingung nih taruh meja ini di mana. Walaupun ini kelihatannya agak sempit, tetap aku taruh di dapur. Soalnya kalau meja ini aku taruh kamar, kelihatannya tuh jadi lebih sempit gitu. Tapi mungkin nanti kalau aku udah pakaiin tutup, udah lebih rapi, mejanya bakal aku taruh di kamar. Kalau sekarang kan masih berantakan banget ya, jadi aku nggak bisa taruh di kamar.
Kalau untuk kamar mandi mungkin aku room tournya next ya, karena ini videonya udah kepanjangan. Dan ini emang belum aku pakein gorden kolong dapur karena menurut aku jadi lebih sempit, padahal gordennya tuh udah ada. Segitu dulu ya videonya, dan wassalamualaikum.